wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Mas Bima, boleh pimpin doanya terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik Bu. Baik Bu. Apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua. Oke, alhamdulillah. Sebelum Ibu masuk materi pada pertemuan selanjutnya, Ibu mau bahas materi minggu lalu dulu ya. Ya, Bu. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Listrik bolak-balik Bu. Oke, ada yang masih ingat listrik bolak-balik itu apa? Rina masih ingat listrik bolak-balik itu apa? Bolak-balik adalah listrik yang berasal dari induksi elektromagnetik Bu. Oke, betul jawaban dari Rina. Jadi, listrik bolak-balik adalah listrik yang berasal dari induksi elektromagnetik. Namun, jawaban dari Rina masih kurang lengkap. Ada yang mau melengkapi jawaban dari Rina? Mungkin Mas Bima mau melengkapi jawaban dari Rina? Ya Bu. Ya. Listrik bolak-balik adalah listrik yang mengalami fluktuasi nilai tegangan dan arus terhadap waktu. Betul Mas Bima. Jadi, listrik bolak-balik adalah listrik yang berasal dari induksi elektromagnetik dan juga listrik berasal dari fluktuasi dari medan magnetik. Lalu, listrik bolak-balik ini berbeda dengan listrik yang searah. Listrik bolak-balik ini gelombangnya berbentuk sinusoidal, sedangkan listrik yang searah itu kurvanya berbentuk linear, A sama dengan C. Oke anak-anak, kita sudah membahas materi pada pertemuan minggu lalu ya, untuk mengingat kembali agar materinya tidak lupa. Untuk pertemuan hari ini, Ibu akan menunjukkan gambar kepada kalian. Baik anak-anak, kalian semua tadi sudah melihat gambar yang Ibu tampilkan kan ya? Iya Bu. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Untuk gambar yang pertama, itu ada gambar apa? Ada yang tahu nggak? Mas Bima tahu tidak? Telepon Bu. Oke, Mas Bima menjawab telepon. Lalu mungkin ada jawaban yang lain dari Mbak Rina yang tahu? HT Bu. Betul, gambar tadi yaitu HT atau handy talkie. Sekarang Ibu tanya, prinsip kerja dari HT sendiri itu bagaimana ya? Ada yang tahu tidak? Tahu saya pakai gelombang-gelombang gitu Ya. Bu. Oke, hampir betul ya jawaban dari Mas Bima. Jadi, prinsip kerja dari HT itu menggunakan sebuah gelombang yang dinamakan gelombang radio. Oke, lalu untuk gambar kedua, ada yang tahu tidak? Itu gambar apa ya kira-kira? Alat pemanas makanan Bu. Ya, betul Rina. Itu adalah alat pemanas makanan atau yang disebut dengan microwave oven. Lalu, Ibu mau tanya juga nih, kalau microwave oven itu prinsip kerjanya bagaimana ya? Ada yang tahu tidak? Mas Bima tahu tidak? Jadi, prinsip kerja dari HT itu menggunakan sebuah gelombang yang dinamakan gelombang radio. Oke, selanjutnya untuk gambar nomor 2. Ada yang tahu itu gambar apa ya kira-kira? Alat pemanas makanan Bu. Ya betul Rina, jadi itu adalah gambar alat pemanas atau yang disebut dengan microwave oven. Untuk gambar nomor 3 itu seperti gambar apa ya? Ada yang tahu tidak? Itu merupakan gambar apa? Remote AC Bu. Ya, betul. Jadi, gambar nomor 3 adalah gambar remote AC. Lalu, sekarang Ibu mau tanya, untuk gambar nomor 2 dan gambar nomor 3 itu, prinsip kerjanya menggunakan sebuah gelombang apa ya? Kalau tadi kan yang HT itu menggunakan gelombang radio. Lalu, kira-kira kedua alat ini menggunakan gelombang apa? Ada yang tahu? Gelombang apa ya Bu? Belum tahu Bu. Oke Rina, tidak apa-apa ya kalau masih belum tahu. Sekarang Ibu akan jelaskan ya. Jadi prinsip kerja dari remote AC dan microwave oven itu menggunakan gelombang inframerah. Nah, gelombang radio dan gelombang inframerah itu merupakan jenis-jenis gelombang yang termasuk dalam gelombang elektromagnetik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang radiasi gelombang elektromagnetik.
sebelumnya Ibu mau tanya, ada yang masih ingat definisi dari radiasi gelombang elektromagnetik itu sendiri apa ya? Mas Bima tahu tidak? Tidak tahu Bu, tapi itu Bu, radiasi itu yang bikin bahaya bukan ya Bu? Kalau elektromagnetiknya saya belum tahu. Iya betul, jadi radiasi itu ada yang menimbulkan bahaya, tetapi juga radiasi gelombang elektromagnetik itu ada manfaatnya. Sekarang Rina tahu tidak gelombang elektromagnetik itu apa? Tidak tahu juga Bu. Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah peristiwa timbulnya medan listrik dan medan magnet secara bersamaan, dan arahnya itu ke segala arah. Selain itu, gelombang elektromagnetik merupakan radiasi atau pancaran dari percepatan medan listrik dan medan magnet. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya, sumber dari gelombang elektromagnetik itu sendiri apa aja? Ada yang tahu tidak? Mas Bima tahu tidak sumber dari gelombang elektromagnetik itu apa? Setahu saya pakai gelombang-gelombang gitu Bu. Oke, mungkin ada jawaban yang lain. Mbak Rina tahu tidak sumber dari gelombang elektromagnetik sendiri apa? Tidak tahu juga Bu. Oke, tidak apa-apa ya. Jadi sumber dari gelombang elektromagnetik sendiri itu antena. Contohnya, sumber dari gelombang radio itu merupakan antena yang terdiri dari 2 buah konduktor yang dihubungkan dengan tegangan AC. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik yang pertama yaitu perubahan medan magnet dan medan listrik terjadi secara bersamaan. Sifat yang kedua yaitu penjalaran medan magnet tegak lurus dengan arah lambat gelombang. Kira-kira jenis gelombang yang seperti itu termasuk gelombang longitudinal atau gelombang transversal ya? Mungkin Mas Bima tahu jawabannya? Gelombang longitudinal. Oke, kalau menurut Mas Bima sendiri itu gelombang longitudinal. Kalau menurut Rina itu termasuk gelombang apa? Gelombang transversal Bu. Oke, jadi jawabannya benar, yaitu jawaban dari Rina. Itu termasuk gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu merupakan gelombang yang medan magnetiknya itu tegak lurus dengan arah lambatnya. Oke, kita masuk sifat yang nomor 3 ya. Untuk sifat yang nomor 3 yaitu gelombang elektromagnetik dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, mengalami interferensi dan difraksi. Ada yang masih ingat tidak untuk arti dari interferensi sendiri itu apa? Mungkin Mas Bima tahu artinya itu apa? Perpaduan gelombang Bu. Betul Mas Bima. Jadi interferensi merupakan perpaduan 2 gelombang dan membentuk sebuah gelombang baru yang sifatnya merupakan dari perpaduan 2 gelombang tersebut. Kemudian selanjutnya ada difraksi. Ada yang tahu difraksi itu apa? Saya Bu. Ya, Rina bagaimana? Perpaduan 2 gelombang menjadi gelombang baru yang sifatnya perpaduan dari 2 gelombang. Oke, mungkin Mas Bima bisa melengkapi jawaban dari Rina? Pelenturan gelombang Bu. Oke, jadi jawaban yang betul adalah jawaban dari Mas Bima. Difraksi sendiri merupakan pelenturan dari gelombang. Lalu untuk sifat selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik itu tidak memiliki muatan. Lalu sifat yang terakhir yaitu gelombang elektromagnetik melaju pada ruang hampa dengan kecepatan 3 × 10⁸ meter per sekon. Tetapi kecepatan itu bisa berubah apabila gelombang magnetik melintasi medium dengan kerapatan yang berbeda. Oke, selanjutnya perhatikan video tentang spektrum gelombang elektromagnetik yang akan Ibu tampilkan di layar ya. Each of them use waves from the electromagnetic spectrum. The electromagnetic spectrum is composed of EM waves. These are waves that are created as a result of vibrations between an electric field and a magnetic field. In other words, EM waves are composed of oscillating magnetic and electric fields. This is why they are called electromagnetic waves. The electric field and the magnetic field of an electromagnetic wave are perpendicular or right angles to each other.
and they're also perpendicular to the direction or propagation of the wave. The electromagnetic spectrum is ordered by frequency, which is the number of wavelengths that pass a fixed point per second. Frequency is measured in hertz, and the spectrum has a very wide range from 300 kilohertz to an incredibly small 3 times 10 to the 21st power hertz. An electromagnetic wave can travel through anything like air, solid material, or even vacuum. It does not need a medium to propagate or travel from one place to another. Electromagnetic waves can even travel through the vacuum of outer space. Let's take a look at the electromagnetic spectrum. Radio waves have a very low frequency, and they have a wavelength roughly the size of a soccer field. Moving to the right are microwaves, and they have wavelengths roughly the size of a baseball. In the middle is visible light, with a wavelength the size of bacteria. Visible light can be subdivided by color, with red having the lowest frequency and blue having the highest frequency. Now, at this point, the wavelengths are very, very small. X-rays are slightly larger than a water molecule, and radioactive sources, such as gamma rays, are the size of atoms. Baik anak-anak, tadi kan sudah Ibu tunjukkan video tentang spektrum gelombang elektromagnetik. Itu ada contoh dari spektrum gelombang inframerah, sinar UV, dan lain sebagainya. Sekarang Ibu minta kalian berkelompok untuk membahas tentang spektrum gelombang elektromagnetik, manfaat, serta bahayanya ya. Baik, sebelum diskusi, Ibu akan membagikan lembar LKPD kepada kalian dulu ya. Apakah semua sudah mendapatkan lembar LKPD dari Ibu? Sudah. Oke. Lalu sebelum diskusi, Ibu akan menjelaskan sistematika diskusi dulu ya. Yang pertama, kalian harus mencari referensi tentang spektrum gelombang elektromagnetik, bahaya dan manfaatnya. Lalu kalian tulis dalam selembar kertas. Satu kelompok cukup satu saja ya. Lalu yang terakhir adalah setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Baik anak-anak, bisa dimengerti ya teknis dari diskusinya? Bisa, Bu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum diskusi dimulai? Sepertinya tidak ada ya. Baik, berarti kita sekarang lanjut ke sesi diskusi ya. Gunakan waktu diskusi sebaik-baiknya. Silakan, selamat mengerjakan anak-anak. Baik Rina, bagaimana? Apakah ada mengalami kesulitan? Tidak, Bu. Oke, coba Ibu lihat. Oke, sudah betul ya diskusinya. Silakan dilanjutkan Rina. Bagaimana Mas Bima mengalami kesulitan? Saya nggak tahu, Bu, dari materi ini. Oh, tentang gelombang ultraviolet ya? Nah. Ini bisa dicari pakai itu ya, di internet boleh, atau di buku paket yang sudah disediakan. Oke, lanjutkan ya semua diskusinya. Baik anak-anak, karena waktu diskusi sudah habis, sekarang kita lanjut ke tahap presentasi. Ayo, di antara kelompok Mbak Rina atau Mas Bima, siapa yang akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas? Kalau saya, Bu. Oke, silakan Mas Bima. Gelombang elektromagnetik memiliki 7 spektrum, yaitu gelombang radio, gelombang mikrosinar, inframerah, cahaya tampak, sinar ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Itu satu, gelombang radio bermanfaat untuk videofon, pesawat, telepon. Dua, gelombang mikro bermanfaat untuk microwave oven dan radar. Tiga, sinar inframerah untuk remote control dan bidang kesehatan. Keempat, cahaya tanpa untuk laser, pemanas dan pendingin ruang. 5. Sinar ultraviolet
ultraviolet untuk polimerisasi dan alat pendeteksi keaslian uang, disinfeksi, terapi sinar. Keenam, sinar X untuk menyelidiki struktur materi dan dalam bidang kedokteran untuk melihat foto tulang yang retak. 7. Sinar gamma untuk membunuh sel kanker dan sterilisasi alat-alat kedokteran. Bahaya. 1. Radiasi ultraviolet menyebabkan kanker kulit. 2. Sinar X yang berlebihan dapat menyebabkan kanker dan perubahan struktur genetik sel. 3. Sinar gamma dan nuklir dapat menyebabkan kematian. Bu. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Bima. Oke, mungkin dari kelompok Mbak Rina ada yang mau ditambahkan atau sudah sama dengan kelompok Mas Bima? Sudah sama, Bu. Oke, ya benar ya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh kelompok Mas Bima tadi, spektrum dari gelombang elektromagnetik sendiri terdiri dari 7, yaitu ada gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, sinar UV, sinar X, sinar gamma, dan ada cahaya tampak. Masing-masing dari spektrum itu sendiri mempunyai manfaat yang berbeda-beda seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok Mas Bima tadi. Dan jika digunakan secara berlebihan dan tidak pada tempatnya, tentunya akan menimbulkan berbagai macam bahaya seperti tadi ada kanker kulit atau kerusakan genetik dan bahaya yang lainnya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini sekiranya Ibu cukupkan dulu ya. Ibu ada tugas untuk kalian, silahkan mengerjakan LKS halaman 115 sampai 120 dikumpulkan di depan. Untuk materi selanjutnya yaitu materi tentang foton. Ibu harap kalian mempelajari tentang materi foton tersebut ya sebelum pembelajaran. Oke. Sekiranya dari Ibu cukup sekian. Apabila ada kurangnya Ibu mohon maaf ya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.